kita cerita banyak harta karun di mana-mana. Itu bukan walaupun orang yang tidak percaya, tapi kalau orang Nusantara asli, saya yakin mereka pernah mendengar di sini ada harta karun. Tapi kenapa kok banyak harta karun susah diambil? Kan begitu ya. Kekayaan-kekayaan bekas raja-raja dulu itu banyak kan. Itu karena berarti ada faktor X, ada hal kekuatan gaib yang memang dia menguasai. Nah, itu yang saya bilang, antek-antek dajjal ya, gitu. Nah, yang kedua secara lahiriahnya juga, kenapa lebih 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 kecil lahiriahnya, yaitu seperti kekayaan-kekayaan kita sekarang kan kita kaya raya nih yang sekarang digali seperti Freeport ya istilahnya, terus, di kita ini Nusantara ini banyak juga kan, mungkin tambang-tambang emasnya, tapi kitanya sendiri menghasilkan sedikit, kenapa? Ya itulah karena secara itu dimonopoli lah oleh orang-orang barat gitu ya, secara tidak langsung lah mereka itu dajjal. Ya, dajjal berbentuk wujud manusia. Karena apa? Mengeruk harta dari kita. Kitanya juga banyak para terpelajar, kita juga banyak pengkhianat. Nah, pengkhianat ini kan ya, mereka ini kan kelompok-kelompok dajjal. Ya, gitu. Jadi dua faktor itu. Pertama faktor hal gaib, ya, dajjal kita berkocol di kita itu. Jadi selalu aja orang ini tidak bisa lurus lah, ya. Maksudnya tidak lurus ini seperti orang yang punya jabatan di bidang berarti pertambangan. Tapi kok banyak sekali kena bujuk, kena suap, ya. Jadi merugikan gitu kan rakyat. Jadi yang penting untung sendiri, dibujuk sekian, dibawa istilahnya mungkin bahasanya ya dikasih disogok sekian. Jadi ya ujung-ujungnya harta kekayaan silahkan kan gitu digali oleh mereka begitu ya, digali atau mungkin istilahnya dikeruk harta kekayaan kita padahal tahu nih menterinya tapi ya pura-pura nggak tahu gitu, alasannya bermacam alasan ya. Itu intinya dari lahiriahnya manusianya kita, SDM-nya untuk membangun negerinya ini rapuh gitu kan. Yang kedua juga dari hal-hal mistiknya gaibnya ini, harta ini mereka itu secara gaib itu dikuasailah oleh makhluk-makhluk gaib ini, dajjal-dajjal. Mungkin sering cerita banyak harta-harta tapi susah diambil. Banyak juga harta-harta katanya ini tapi kenapa selalu sulit sekali untuk ditambangnya gitu. Ada faktor-faktor tertentu lah. Ceritanya kan banyak ya. Jadi saya yakin ya tetap ada pengaruh-pengaruh dajjal biar Nusantara ini miskin gitu. Dengan miskin kan mudah sekali dibujuk dirayunya. Gitu maksudnya. Saya mau bertanya juga nih, mungkin ini terkait dengan sisi goib ya, entah udah pernah saya tanyakan atau belum. Menurut Kanwar ini secara utusan atau utusan dari langit ya untuk pengawalan SP atau prajurit-prajurit SP ini sudah ada belum nih Kang untuk persiapan peperangan akhir zaman itu? Monggo. Dan seperti apa dan apa aja dan mungkin dari leluhur kira-kira apa aja, mungkin dari utusan khusus dari Allah Subhanahu wa taala untuk pengawalan Satro Piningit ini seperti apa? Monggo. Gini, kalau saya ini udah ada ya. Sekarang tuh Nusantara ini udah dijaga ya, udah dijaga. Jadi udah pas waktunya mau dikuasain oleh luar ini udah dijaga. Jadi rencana-rencana mereka ini untuk menguasai Indonesia ini susah sebetulnya ya. Selalu aja kebongkar. Itu ada kekuatan-kekuatan gaib ya, kekuatan gaib yang lalu makanya bingung mereka juga sebetulnya. Makanya diadu domba lah, dipitnah lah gini, masukinlah aliran agama. Sebetulnya pingin tuh mereka tuh menguasai lagi. Tapi semanjaknya bahasanya, SP tuh udah ada di Nusantara ini, mereka tuh tidak bisa, selalu aja dibikin gagal gitu ya. Cuma kita kan tidak merasakan, tapi kalau orang-orang dalam spiritual, petunjuk gaib udah berperan, saya juga bilang ya, istilahnya gitu. Jadi orang-orang gaib ini, SP ini kan bahasanya apa eh, dibantulah oleh para dewa lah kan begitu ya. Kalau saya oleh para nabi atau orang langit ya gitu. Nah, jadi makanya Nusantara ini menurut saya harus dibersihkan dulu karena sisa-sisa racun-racun dajjalnya yang bercokol di orang-orang di para pejabat ya istilahnya mungkin para pejabat, para pengusaha. Ini makanya akan dibersihkan dengan alam, ya, akan dengan alam barulah orang-orang yang kalau rakyat kecil tidak berdosa sebetulnya. Ya mereka itu hanya direkayasa